Sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mahasiswa kelas 3 sekolah dasar yang diduga adalah korban pembunuhan fisik menghembuskan nafas terakhirnya setelah koma selama hampir sepekan. Sementara di Jawa Timur, dugaan diskriminasi terjadi di SMP Negeri 3 Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Siddhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Julian Harum, 25073110. Saya mahasiswa semester 2 di Institut Agama Hindu Negeri Gede Pujangan, Prodi Hukum Agama Hindu, jurusan Dharma Sastra, Fakultas Dharma Duta Brahma Widya Dharma Sastra. Jadi di video kali ini saya akan memberikan analisis mengenai salah satu kasus dan beberapa pertanyaan untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah Hukum dan HAM. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kasus kekerasan oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa dalam aksi demonstrasi. Ditinjau dari perspektif hukum dan hak asasi manusia, atau lebih sering disebut dengan HAM, kasus seperti ini sering terjadi dalam kehidupan demokrasi dan menjadi perhatian penting karena menyangkut hubungan antara negara, hukum, dan perlindungan hak warga negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara negara, hukum, dan HAM. Negara, hukum, dan HAM memiliki hubungan yang sangat erat, di mana negara merupakan organisasi kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat. Dalam menjalankan kekuasaan tersebut, negara harus berdasarkan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat sekaligus membatasi kekuasaan negara. Dengan adanya hukum, tindakan pemerintah maupun aparat negara harus sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan diwajibkan untuk dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan HAM melalui aturan hukum dan pelaksanaannya. Dalam kasus kekerasan terhadap demonstran, terlihat bahwa aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru diduga melakukan tindakan yang melanggar HAM. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum sebagai pengontrol kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dan yang kedua yaitu hak asasi yang berpotensi dilanggar. Dalam kasus tersebut, terdapat beberapa HAM yang berpotensi dilanggar, yaitu yang pertama, hak untuk menyampaikan pendapat.
Mahasiswa melakukan demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi ke muka umum. Tindakan kekerasan demonstran dapat menghambat kebebasan berekspresi dan berpendapat. Dan yang kedua, hak atas rasa aman. Setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan rasa aman. Kekerasan fisik oleh aparat menyebabkan peserta demonstrasi mengalami ketakutan dan luka-luka. Dan yang ketiga, hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Pemukulan atau tindakan represi yang berlebihan termasuk untuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dan yang terakhir, hak atas perlindungan hukum. Korban kekerasan berhak mendapatkan keadilan, perlindungan hukum terhadap tindakan aparat yang menyalahgunakan kewenangan. HAM tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbagai instrumen HAM internasional yang telah diakui Indonesia. Dan soal yang ketiga, apakah kebebasan berpendapat dijamin oleh hukum Indonesia? Ya, kebebasan berpendapat dijamin oleh hukum Indonesia dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa peraturan lainnya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28E ayat 3 mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk melalui demonstrasi atau aksi unjuk rasa. Pasal 28 mengatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan pikiran merupakan hak dasar warga negara yang dilindungi negara melalui hukum. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 1 ayat 1 mengatakan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana cara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas, tetapi tetap harus bertanggung jawab dan mematuhi hukum. Pasal 5 mengatakan warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk A. mengeluarkan pikiran secara bebas, B. memperoleh perlindungan hukum. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa peserta demonstrasi berhak mendapatkan perlindungan hukum selama menyampaikan pendapat sesuai aturan yang berlaku. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat 2 mengatakan setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum,
dan keutuhan bangsa. Pasal ini mempertegas bahwa kebebasan berpendapat termasuk bagian dari HAM yang dilindungi oleh negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia yang dijamin Undang-Undang 1945 dan berbagai undang-undang. Namun pelaksanaannya tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum maupun hak orang lain. Dan soal yang keempat, mekanisme perlindungan hak asasi manusia terhadap penyalahgunaan wewenang apabila terjadi tindakan kekerasan atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Terdapat beberapa mekanisme perlindungan hak asasi manusia, yaitu yang pertama, pelaporan kepada Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM dan melakukan penyelidikan. Yang kedua, proses hukum terhadap pelaku. Aparat yang terbukti melakukan kekerasan dapat dikenai sanksi pidana, didisiplinkan maupun etik sesuai hukum yang berlaku. Yang ketiga, pengawasan internal institusi. Institusi kepolisian atau aparat keamanan memiliki mekanisme pengawasan internal untuk menindak anggota yang melanggar aturan. Yang keempat, pendampingan hukum bagi korban. Korban dapat memperoleh bantuan hukum dari lembaga hukum maupun organisasi HAM. Yang kelima, peradilan HAM. Jika pelanggaran termasuk kategori berat, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan HAM sesuai ketentuan hukum di Indonesia. Soal yang kelima, pentingnya penegakan HAM dalam negara demokrasi. Penegakan HAM sangat penting dalam negara demokrasi karena demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mengkritik pemerintah, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Apabila HAM tidak ditegakkan, maka kekuasaan dapat berjalan secara sewenang-wenang dan mengancam kebebasan masyarakat. Penegakan HAM juga penting untuk menjamin keadilan, melindungi martabat manusia, menciptakan rasa aman, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap negara, mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum. Dengan demikian, aparat negara harus menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan menghormati HAM agar demokrasi dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan kekerasan oleh aparat terhadap mahasiswa dalam demonstrasi merupakan persoalan serius dalam perspektif hukum dan HAM. Negara wajib menjamin kebebasan berpendapat dan melindungi warga negara dari tindakan represif. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan HAM harus dilakukan secara adil agar tercipta kehidupan demokrasi yang aman dan menghormati hak setiap manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan atas analisis mengenai kasus kekerasan aparat terhadap mahasiswa saat demonstrasi. Apabila ada kesalahan kata atau penyampaian informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan parame santi. Om Shanti 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 Om. Terima kasih.